Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Mukarramah dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya dari kelas PAI 2C akan menjelaskan tentang media pembelajaran, manfaat dan perkembangan media serta klasifikasinya menurut para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan media dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, sumber informasi adalah dosen atau peserta didik, atau guru, dan bahan bacaan, dan lain-lainnya. Menurut Arif Sadiman, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa, serta maksud membantu siswa belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus, manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kem dan Leighton pada tahun 1985, yaitu manfaat yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Jadi guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Dan manfaat yang kedua, yaitu proses pembelajaran jadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau dilihat, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Dan manfaat yang ketiga, yaitu proses pembelajaran menjadi interaktif. Jika dipilih dan dirancang dengan benar, media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Yang keempat, manfaat media pembelajaran yang keempat, yaitu jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Seringkali para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Jadi, penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Dan manfaat yang keenam, yaitu proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, ini biasanya kalau daring, luring, misalnya kalau kuliah itu, kalau misalnya dosennya nggak bisa untuk ke kampus, itu kan bisa dilakukan dengan cara daring, dan itu pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Dan yang ketujuh, yaitu sikap positif siswa terhadap proses belajar dan dapat ditingkatkan. Nah, kan kalau pakai media, misalnya pakai laptop, itu dapat meningkatkan siswa dalam berkeinginan untuk belajar, karena kita bisa melihat gambar dan mendengar suara, tidak monoton kepada guru menjelaskan saja. Kan kalau hanya guru yang menjelaskan, biasanya itu hanya kita cepat bosen, cepat ngantuk, kayak gitu biasanya. Dan manfaat yang kedelapan, yaitu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi dengan media, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi penjelasan.
sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu perkembangan media pembelajaran. Itu dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapkan dengan alat audio sehingga kita kenal dengan adanya alat audio visual atau audio visual aids. Dan selanjutnya klasifikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Rudy Brecht, yaitu Rudy Brecht mengidentifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur, yaitu unsur suara, visual, dan simbol, yang merupakan suatu bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping ciri tersebut, Brecht juga membedakan antara media siar dan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Yang kedua, menurut Duncan menyusun taksonomi media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Dalam hal ini, hierarki disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media. Semakin tinggi satuan biaya, semakin umum sifat penggunaannya. Yang ketiga, menurut Brecht, taksonomi oleh Brecht lebih mengarah kepada karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan, dan transmisinya. Brecht mengidentifikasikan 3 macam media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film rangkai, film gerak, televisi, dan gambar. Dan yang terakhir menurut Gagné membagi media menjadi 7 macam pengelompokan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar yang dikembangkan. Pengelompokan tersebut antara lain yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan media belajar. Ketujuh kelompok media tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut tingkat hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasuk alihkan ilmu, menilai prestasi, dan memberi umpan balik. Kesimpulannya yaitu di dalam pembelajaran kita bisa mempermudah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, dan dengan menggunakan media pembelajaran itu sangat membantu proses belajar mengajar antara guru dengan murid. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.